Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Ar-Raudhatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Selamat Riyadi, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bang Dewan kita, seluruh para sesepuh, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita bersama-sama duduk di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita masih di halaman 2 kalau di kitab saya, masih tentang bab iman. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep ihsan. Konsep ihsan. Jadi ada 3 pilar dalam kita beragama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala, kembali laki-laki tersebut bertanya atau berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tersebut adalah jelmaan dari malaikat Jibril. Beliau berkata, fa'akhbirni, fa'akhbir, maka berikan kabar berita ni kepadaku wahai Muhammad, anis sa'ati, tentang hari kiamat, an zamani wujudi yaumil qiyamah, yaitu tentang waktu terjadinya hari kiamat. Di sini qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, adapun yang dipertanyakan atau yang bertanya, bi'a'lama, itu lebih tahu minas sa'il, daripada yang bertanya. Jadi yang ditanyakan tentang sesuatu kiamat tadi, a'lamu, lebih tahu minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Artinya malaikat Jibril justru lebih tahu daripada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Nah, ini adab etika, Pak. Adab etika Rasulullah ketika ditanya tentang kiamat, beliau menyampaikan yang bertanya tentu lebih paham daripada yang ditanya tentang hari kiamat. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu kapan persisnya kiamat itu terjadi. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah
Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Gak ada yang tahu cuma Allah. Cuma Nabi Muhammad sudah dikasih bocoran bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Makanya setiap menjelang Jumat, hati-hati tuh, takutnya datang kiamat. Itu yang diwaspadai. Makanya kalau hari Kamis, Jumat, udah jangan kemana-mana. Udah diem-diem di rumah, banyakin zikir, doa, istighfar. Takutnya itu hari terakhir kita. Qala fa'akhbirni. Kemudian si laki-laki tadi kembali berkata, fa'akhbirni, maka kabarkan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tandanya hari kiamat. Kalau memang tidak tahu tentang kiamat, berikan tanda-tandanya. Qala, Rasulullah menjawab. Nah, ini renungan buat kita, Pak. Tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah, yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu yang pertama, jika seorang ibu melahirkan rabbataha, tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya. Ai sayyidataha, yaitu tuannya. Ada nggak Bu saat ini ibu melahirkan tuannya? Sudah kejadian belum? Sudah? Berarti siap-siap, tanda-tanda kiamat sudah nyata. Maksudnya bagaimana? Yakti, maksud daripada kalimat tersebut adalah yaksuru hukukul aulad. Begitu banyaknya durhaka, anak-anak yang durhaka li ummahatihim, kepada ibu mereka. Dia dilahirkan oleh ibu, dirawat, digedein, dididik jadi orang sukses. Begitu udah sukses, kaya, ibunya dijadikan pembantu. Terjadi belum? Nah, itulah salah satu tanda hari kiamat sudah dekat. Kalau itu sudah mulai ada, si ibu itu sudah merasakan neraka sebelum dia benar-benar masuk neraka. Punya anak kaya tapi nggak punya akhlak, orang tua justru merasakan neraka sebelum benar-benar masuk neraka. Berbeda kalau kita punya anak yang solih, yang solihah, udah kaya, solih lagi. Bang Dewa, Pak Dewa enak nggak punya anak? Nggak diperbudakan di rumah. Gitu. Orang tua pasti merasa seperti di surga, walaupun belum benar-benar masuk surga. Makanya orang tua kita dulu sudah memberikan sebuah nasihat yang indah. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi budak, Pak. Itu kalau kita salah mendidik anak. Makanya mumpung anak masih kecil-kecil, yang pertama bekali agamanya dengan kuat, akhlaknya dengan kuat. Jangan kecerdasan intelektual saja yang kita kejar. Kalau yang kita kejar hanya kecerdasan intelektual saja, bagus tuh anak, nilainya bagus terus, tapi dia akan tumbuh menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka didiklah anak, intelektualnya dididik, spiritualnya juga dididik, sehingga anak itu punya sopan santun, punya belas kasih terhadap orang tua. Ini anak tega, orang tua itu diajukan di pengadilan. Terjadi nggak, Pak? Masya Allah. Baca berita begitu kan itu gregetan. Anak kok tega, orang tua dilaporin ke pengadilan cuma masalah sepele. Nah makanya Pak Bu, kita cegah nih kiamat biar gak buru-buru datang. Anak dididik, akhlaknya, agamanya nomor satu. Adapun nanti anak mau jadi apa kayak itu tergantung kemauan dan skill mereka. Yang penting fondasi agamanya sudah bagus. Walaupun kaya apa, kalau nggak punya akhlak tersiksa pasti bapak ibunya.
berangkat kerja, Bu, jangan lupa gerbang tutup. Disuruh-suruh sama anaknya. Lagi mendung, suruh lagi, Bu, mendung, jemuran. Anak anget meriang, Bu, cucumu panas. Ini diperbudak. Makanya harusnya jangan begitu. Orang tua itu dimerdekakan. Diem-diem, pengen makan tinggal ngomong, pengen sesuatu tinggal rujuk, begitu. Udah kayak raja. Harusnya begitu. Seneng gak punya anak begitu? Lupa kalau punya anak ngeselin mulu. Bagi enggak, jual tanah mulu. Kan begitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana? Kadang-kadang sebanyak bertanya, terus bagaimana udah terlanjur anaknya bongal, nakal begini gimana? Ya diobatin. Diobatin kalau udah terlanjur, Pak, Bu. Jangan dibiarkan saja. Rugi nanti kita. Sangat mati. Saya masuk ke ini jauh dari tubuh macan nih, Pak. Gak kehujanan mati. Aman. Itu yang pertama. Cara mengobatinya bagaimana? Kalau anak udah terlalu bandel, nakal, susah diatur, melawan mulu sama orang tua. Yang pertama, kalau tidur bacakan kuping kanan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah laka sadrak. Tiupkan ke kuping kanan. Kuping kiri surah Al-Fil. Gitu. Nanti banyak ini bacain baca. Bertambah soleh bos. Kuping kiri surah Al-Fil tiupkan. Kalau masih gak mempan, orang tua kita ngajarin, Rasulullah ngajarin puasa di hari lahirnya. Rasulullah puasa di hari lahir Bapak. Hari lahir Rasulullah apa? Senin. Rasulullah itu puasa. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah puasa di hari Senin, alasannya dua. Satu, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Yang kedua, karena hari Senin amalku diserahkan kepada Allah. Dan hari Senin pula pintu-pintu surga dibuka. Jadi saya kasih kabar, ini kalau nggak teman nggak saya kabari Bu. Surga itu tiap hari Senin Kamis dibuka sama Allah. Hadisnya sahih. Hari Senin Kamis itu pintu surga dibuka. Maka kenapa Rasulullah ngajarin puasa Senin Kamis? Senin itu hari kelahiran. Anak udah gak mempan dibacain Al-Insyirah, Al-Fil gak mempan, puasain hari kelahirannya. Waduh, saya gak kuat puasa Ustaz. Orang tuanya gak kuat puasa. Kalau gak kuat puasa, sedekahin. Tiap hari lahirnya sedekahin, niatkan. Saya sedekah niat biar Allah jadikan anak saya namanya si fulan dibaguskan, disolehkan akhlaknya. Begitu caranya. Sudah pernah kerjain belum puasa hari lahir anak? Belum. Puasa hari lahir sendiri? Belum. Terus ibu ngapain ya? Kerjain lah. Itu caranya Pak. Puasain. Puasa gak kuat, sedekahin. Begitu. Nanti lihat perkembangannya. Allah lembutkan hati anak kita. Amin ya Rabbal. Kalau masih gak mempan, datang ke rumah saya. Bawa gula, kopi, rokok, jangan. Udah dikasih tahu diamalkan itu loh Pak. Jadi gak usah ke rumah saya. Yang kedua, lanjutannya, fayu'amilunahunna. Mereka para anak memperlakukan ibunya mu'amalatas sayyidi amnatahu, sebagaimana perlakuan tuan terhadap budaknya. Minal ihanati, seperti contoh merendahkan. Wasabbi, mencaci maki. Anak berani ngata-ngatain orang tua, bentak orang tua. Ada kan begitu Pak? Hati-hati bagi para anak. Kita ini walaupun sudah disebut bapak, ibu, kita juga anak yang masih ditungguin orang tua. Hati-hati. Orang tua itu jimat, kalau dirawat dia membawa keberkahan buat kita.
Tapi kalau kita rendahkan dia menjadi bencana buat anaknya. Orang tua itu jimat. Maka alhamdulillah yang masih ditungguin orang tua, rawat baik-baik, itu jimat. Bahkan kalau kita belajar tafsir Bapak Ibu, kedudukan orang tua itu persis di bawah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbuat baik kepada Allah, kepada Rasulullah dengan taat menjalankan perintahnya, maka kebaikan berikutnya adalah kepada orang tua. Orang tua dan mertua punya kedudukan yang sama. Jadi jangan pilih-pilih. Habis itu baru ke yang lain-lain. Ini enggak, sama teman bela-belain. Kita pun jam berapa juga berangkat. Diminta tolong orang tuanya, banyak alas. Padahal kedudukan orang tua itu persis di bawah Rasulullah. Sehingga ridhonya Allah saja itu digantungkan kepada ridhonya orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang. Wasuhullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murka orang tua. Makanya punya orang tua dijaga. Tapi ini gak bisa kita hindarkan, Bu. Tanda-tanda ini gak bisa kita hindarkan. Entah kapan pasti terjadi. Karena ini sudah dinas oleh Rasulullah. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Makanya kalau tanda ini udah makin banyak merebak kemana-mana, kita yang harus mawas diri, hati-hati mempersiapkan kalau tiba-tiba besok kiamat. Itu. Selanjutnya, tanda yang kedua tentang hari kiamat, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i. Wa antaral khufata, jika kamu melihat al-khufata. Al-khufata itu apa? Al-khufata itu adalah orang yang telanjang kaki, nyeker. Nanti akan datang zaman di mana orang banyak yang nyeker. Sekarang udah banyak belum? Belum ya? Apa udah banyak? Belum lah ya. Nanti akan muncul itu. Al-uraka udah nyeker, telanjang badan sukanya. Telanjang badan. Udah mulai belum? Wah, nyeker telanjang badan. Pantai. Artinya urota itu telanjang badan, itu artinya membuka aurat. Orang sekarang sudah nggak malu buka aurat. Jumat jadi khotib, Minggu main bola buka aurat. Terjadi nggak Pak? Terjadi Pak. Jumat khotbah jadi khotib, pesan wasiat takwa, Minggu karaokean dangdutan. Terjadi nggak Pak? Terjadi Pak. Buka aurat main bola, padahal dia khotib pesan takwa itu kuno, tapi dia buka itu terjadi. Perempuan gak ada malu-malunya, keteknya kelihatan, udelnya kelihatan, tunggirnya ada nggak Pak? Ada. Barusan saya berangkat ke sini, depan saya tunggir kelihatan, saya lihat bocahnya nungging begitu. Ya di depan kita. Saya astagfirullah. Masya Allah ada perempuan begitu. Iya, Masya Allah. Ini kan nyiksa Ustaz kalau begitu. Hati-hati ketemu lagi. Ini kalau dewan ketemu begitu mah gak masalah dewan gitu. Masya Allah. Gak ada malu-malunya. Gak ada malu-malunya. Al-alata ri'a asya. Alata itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi jadi dia suka mengembara gitu loh Pak. Suka jalan bola bahasa Ri'a asya, dan seperti halnya orang yang mengembalakan kambing.
Asya mengembalakan kambing. Artinya apa? Orang seperti ini bahasa istilahnya, bukan benar-benar punya kambing membalakan. Orangnya nggak betah di rumah, jalan mulu, seperti para penggembala kambing yang terus jalan kemana, jalan aja mulu. Di rumah bentaran, balik lagi ke Sukabumi, balik lagi kemana, begitu. Gak betah di rumah. Ya Bang Yun ya. Kemana? Baik Pak Selamat. Sama Sukabumi juga. Gak betah. Pulang kerja naruh baju keluar lagi. Keluarnya gak ada manfaatnya, emang gak betah. Berkelompok seperti anak pang itu loh Pak. Ya itu kan anak pang kan begitu Pak. Itu ada tanda-tanda kiamat ya begitu. Nah, nanti akan semakin banyak orang model begitu Pak. Kalau udah banyak sudah, berarti kiamat makin dekat. Yang ketiga, ini makin nyata lagi nih Pak. Tanda kiamat yang ketiga, yataqawwaluna fil bunyan. Mereka lomba-lomba meninggikan fil bunyan dalam bangunan rumah, dibikin tingkat. Padahal mah nggak pernah naik. PRW coba tanya, sebulan pernah nggak naik ke atas badan? Agak kan? Dibikin tingkat tapi nggak pernah dipakai Pak. Atau yang kedua, alasan bikin tingkat, tanah makin sempit, penduduk makin banyak, mau nggak mau akan naik itu bangunan, termasuk saya. Nggak bisa dihindarkan itu, dan itu sebagai tanda kiamat sudah dekat. Kenapa? Buminya udah sempit. Pada akhirnya bumi itu Pak akan sempit karena banyak penduduk, atau akan sempit karena termakan air. Air sama daratan luasan mana? Air Pak, dan itu akan terus meluas. Makanya kalau itu sudah mulai terjadi, udah itu berarti kiamat makin dekat. Sekarang tanah 45 meter aja jadi rumah. Ya, ada yang 2 lantai, 3 lantai kecil tapi tinggi gitu. Ya, tanah makin sempit, makin mahal. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah untuk kita perhatikan, untuk kita waspadai. Selanjutnya, yakni yasirul asafila kal mamluk. Nah, di sini diterangkan yakni, yaitu maksudnya yasirul asafil, mereka menjadi orang yang telanjang kaki, kal mamluki. Mimnya ditambah kayak kurang mim kal mamluki, seperti budak. Budak itu kemana-mana telanjang kaki. Nanti kembali begitu. Budak itu nggak pakai baju, ya begitu akan kembali begitu Pak. Kita kan awalnya nggak pakai baju. Tahun 80 sedikit sekali perempuan muslim yang pakai jilbab. Betul. Bapak berarti banyak yang masih mengurai rambut. Dulu sebelum jilbab ada namanya apa namanya? Kalau di Jawa sebutannya makroma, cuma kayak siput gitu doang. Sekarang makin banyak yang berjilbab. Nanti akan kembali lagi begitu Pak. Kembali lagi seperti itu, kembali lagi primitif gaya hidupnya. Itulah kiamat. Itu yang harus diwaspadai. Alhamdulillah kita masih menutup aurat, pakaian kita, jadi pakai sendal. Ini semua pakai sendal kan tadi? Tadi pada nyeker gitu. Kiamat. Dekat nyeker lompat doang teman. Summa intolako. Kemudian intolako itu budal itu pamit. Laki-laki tadi Pak yang bertanya pada Rasulullah, kemudian pamit meninggalkan Rasulullah. Falabistu maliyan, falabistu, maka aku berdiam diri. Aku ini siapa? Yaitu yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maliyan dalam waktu yang cukup lama, zaman dan kasiron, waktu yang cukup lama. Setelah kita semua terdiam melihat kepergian laki-laki tadi,
Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya, ya Umaru, wahai Umar, atadri, apakah engkau tahu minas sa'ili, siapa yang bertanya tadi? Jawaban Umar, qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih tahu. Itu adab, Pak. Jadi kalau kita di hadapan orang yang lebih berilmu, kita jangan sok tahu. Kadang-kadang itu orang yang berilmu bertanya itu bukan karena butuh jawaban, itu agar untuk menegaskan. Kamu tahu nggak siapa tadi yang datang? Itu bukan kita pengen informasi, kan? Menegaskan biar kita punya perhatian. Dijawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril. Sesungguhnya orang tadi adalah Jibril. Atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum, lalu mengajarkan kepada kalian dinakum, tentang agama kalian. Jadi Jibril sengaja diutus Allah untuk ngajarin tentang agama. Dan kemarin saya sampaikan, Jibril itu, Pak, turun ke bumi dalam perwujudan manusia itu 3 kali. Satu, ketika di Gua Hira. Pertama kali Rasulullah dapat wahyu dalam perwujudan manusia, Jibril hadir di Gua Hira. Udah pernah ke Gua Hira belum? Kapan-kapan bareng saya ke sana, Pak. Datang. Alhamdulillah saya udah sekali ke sana. Yang kedua mau ke sana, habis sampai baru sepertiga turun lagi saya, Pak. Gak kuat ngapa-ngapain. Karena tinggi, Pak, lebih tinggi dari Gunung Mulia. Jalannya terjal. Nah, biasa pokok-pokokan gak boleh turun lagi. Jamaah lanjut saya turun. Subhanallah, Pak, Gua Hira itu, Pak, itu nggak kayak gua yang di Indonesia terowongan gelap, enggak. Jadi kita naik ke Gua Hira itu Jabal Rahmah namanya, Pak, gunungnya Gunung Jabal Rahmah. Habis sampai situ terus turun, Jabal Nur, Pak. Naik terus turun ke belakang gunung, belok dikit. Nah, di situ ada batu, ditumpukin batu. Batunya gede, Pak. Secara teori satu saat batu ini tergelincir jatuh, tapi enggak di situ, Pak. Di situ Rasulullah di situ di Gua Hira itu. Nah, Hira itu artinya kucing. Dan memang di situ ada kucing yang enggak pergi-pergi, Pak. Saya ke situ kucing. Jamaah ke situ saya tanya, lihat kucing? Ada. Berarti Gua Hira itu artinya kucing. Jadi ada kucing satu yang nungguin di situ. Nah, itu pertama kali Jibril mewujudkan dalam bentuk manusia. Yang kedua kapan? Yaitu ketika kedatangan ini memberikan wahyu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu ketika Rasulullah mau diberangkatkan Isra dan Mi'raj, ya, didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan segala macam. Nah, itu selebihnya dalam suara, dalam perwujudan. Bahkan ada yang meriwayatkan yaitu ketika Rasulullah akan meninggal dunia, itu kan didatangi Jibril dan Israel. Itu sebagian riwayat, itulah perwujudan Jibril dalam bentuk manusia saat Rasulullah mau wafat. Selanjutnya, Qala At-Tajus Subki. Qala berpendapat, yaitu Imam At-Taju As-Subki. Pendapatnya begini, Al-Islamu a'malul jawarih. Al-Islam, yang dimaksud Islam adalah a'malul jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh. Itulah Islam. Ngomong Islam, sholat enggak. Ada nggak begitu, Pak? Orang kejawen ngaku Islam, ngaku Tuhannya Allah, tapi nggak sholat, berarti gagal. Sebutannya bukan Islam. Itu Islam kebatinan, namanya Islam kejawen. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap
pekerjaan anggota tubuh kita, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita apalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, wala yu'tabaru, itu semua nggak dianggap illa ma'al iman, kecuali bersama dengan iman. Makanya orang sering bertanya begini, gimana nasibnya orang non muslim tapi baik banget, sama tetangga baik, ya. Pokoknya sosialnya itu bagus banget, dermawan, suka menolong, ramah, kan ada model begitu Pak ya. Gimana nasibnya nanti di akhirat? Tetap neraka apa surga? Begini Pak, itu dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Ibnu Rajab. Orang non muslim kok bagus banget, tapi dia belum iman. Nanti kok dia tiba-tiba mau beriman menjadi mu'allaf, maka seluruh kebaikan dia yang dilakukan saat kafir dihitung pahala yang akan Allah berikan. Itu satu. Yang kedua, orang non muslim baik banget tapi nggak iman sampai mati. Bagaimana itu nanti? Allah akan memberikan kebaikan dia di dunia. Maka walaupun dia non muslim tapi baik, tetap Allah kasih kebaikan di dunia. Allah balas ke dunia. Tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Karena kunci untuk mendapatkan surganya Allah adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya. Tapi dibalas oleh Allah di dunia. Makanya walaupun non muslim tapi dia baik, dia rajin, Allah kasih kenikmatan dunia. Jadi jangan pikiran dunia itu hanya untuk orang muslim saja, enggak. Siapapun yang berbuat baik di dunia, Allah kasih. Termasuk orang non muslim. Makanya kita sholat, apapun kebaikan harus dasarnya iman. Kalau nggak ada dasar iman, nggak dianggap oleh Allah. Wal imanu, sedangkan iman adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati seseorang. Pembenaran, kejujuran, pengakuan bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tasdiqul qalbi, sebuah kejujuran atau pengakuan. Kalau nggak ada itu, kalimat iman yang kita ucapkan nggak ada manfaatnya. Orang ucapin syahadat mulutnya, tapi kalau hatinya nggak ada tasdiqul qalbi, maka syahadat itu nggak ada nilainya di hadapan Allah, nggak ngaruh Pak. Makanya kemarin juga saya sampaikan contoh bagaimana contohnya orang yang mengucapkan syahadat dalam rangka biar bisa nikah dengan wanita yang dicintainya. Syahadat itu sah apa enggak? Nah, kan gitu Pak. Maka kita harus tahu betul kalau dia hanya di lisan saja mengucapkan syahadat untuk mendapatkan legalitas bisa nikah, nggak ada tasdiqul qalbi di dalam hatinya, maka syahadatnya nggak sah. Dan bagaimana kita mengukur orang itu punya tasdiqul qalbi apa enggak? Ya mengukurnya gampang lah Pak. Kalau dia habis syahadat kok terus dia mau belajar, dia rajin, dia berusaha beribadah, berarti syahadatnya tulus, ada tasdiqul qalbi. Tapi kalau habis syahadat nikah terus dia tetap nggak sholat, tetap nggak puasa, balik lagi, tetap mabuk, tetap makan daging babi segala macam, berarti syahadatnya tidak ada tasdiqul qalbi. Jelas Bapak Ibu ya? Nah ini makanya kalau seandainya nanti ada yang dapat menantu mu'allaf ya, non muslim, saya mau masuk Islam, ya asal bisa dinikahkan sama anak ibu, nah, tanya. Berarti kamu syahadatnya untuk apa ini? Nah itu dipertanyakan. Jadi itu Pak. Wala yu'tabaru, selanjutnya wala yu'tabaru, dan tidak dianggap. Iman tadi, iman atau kejujuran hati di hati ini yang ngakuin Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, itu semua juga nggak dianggap illa ma'at talaffudzi bisyahadaini,
kecuali disertai dengan talafut. Talafut itu apa? Mau mengucapkan bisyahadataini dengan 2 kalimat syahadat. Ini pendapat Imam At-Tajussuki. Sehingga kalau ada orang dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia mengakui Muhammad sebagai Rasul, cuma di hati doang, nggak mau mengucapkan, itu pun dianggap belum iman. Atau dia mengucapkan syahadat tapi nggak ada tasdiequl qalbi, sama nggak dianggap beriman. Nah, makanya antara Islam pada kesimpulannya adalah 1 tasdiequl qalbi, yang kedua syahadat, yang ketiga bukti pekerjaan kita, amal kita harus dibuktikan, sholat dia, puasa dia, dan seterusnya. Jadi 3 faktor ini yang menentukan orang itu benar-benar Islam, iman. Tasdiequl qalbi, talafut, mutabin syahadat, dan mengerjakan perintah yang Allah tentukan. Itu baru disebut Islam. Wana qolan Nawawiyu, selanjutnya wana qolan, dan telah mengutip An-Nawawiyu, yaitu Imam Nawawi. Ulama itu Nawawi ada 2, Pak. Kalau disebut An-Nawawiyu berarti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berarti orang Makkah. Orang Makkah tinggal di Makkah, meninggal di Makkah. Itu Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu orang Banten, orang Tarakan Banten, itu Syekh Nawawi. Lahir di Banten, belajar di Makkah, jadi ulama Makkah, meninggal di Makkah. Itu Syekh Nawawi. Jadi dibedakan. Kadang-kadang ada yang salah paham. Imam Nawawi beda, Imam Nawawi dan Syekh Nawawi beda. Nah, Syekh Nawawi itu makamnya ada di Maklah. Maklah bagian kanan, itu Syekh Nawawi, Pak. Jadi kalau Bapak ke Maklah, saya biasanya ke situ ziarah ke guru saya, Mbak Maimun Zubair, Syekh Nawawi, sama ziarah ke makam Sayyidatina Khadijah. Pengen gak Bu ziarah ke sana, Bu? Pengen gak? Pengennya kayak lemes gitu. Semoga bisa ke sana. Kenapa? Kita itu hutang budi banyak sama Siti Khadijah, Pak. Hutang budi kita itu. Kenapa? Ya karena Rasulullah sendiri berdakwah itu yang menunjang operasional, finansial. Siapa lagi? Siti Khadijah. Makanya Bapak Ibu kalau lagi tawasul, kirim Fatihah, Siti Khadijah itu jangan ditinggal. Kita tuh hutang budi, Pak. Kalau nggak ada Siti Khadijah yang membackup dakwah Rasulullah, ya mungkin nggak selesai-selesai. Siti Khadijah itu perempuan terkaya di Makkah. 1/3 Makkah itu milik Siti Khadijah. Dihabiskan hartanya hanya untuk membackup dakwah Rasulullah. Sampai dalam sejarahnya Siti Khadijah meninggal dunia, itu bajunya ada 80 tambalan. Padahal dia perempuan terkaya, Pak. Ibu, ada nggak baju tambalan? Gengsi kan? Maka kita hutang budi sama Siti Khadijah. Bapak khusus Fatihah Ibu Siti Khadijah sebagai belus bentuk terima kasih. Kalau pas Bapak umroh, ziarah ke sana. Masya Allah. Nanti Bapak akan nangis di sana, Pak. Luar biasa. Energinya bisa luar biasa. Imam Nawawi menukil fi syarh Muslim, di dalam syarah Muslimnya, yaitu ittifaqu ahli sunnah wal muhaddisina wal fuqaha'i wal mutakallimina, yaitu sepakatnya ahli sunnah, ulama ahli sunnah, wal muhaddisi, dan ulama ahli hadis, wal fuqaha, ulama ahli fikih, wal mutakallimin, ulama ahli akidah. Itu mutakallimin. Sepakat apa? Ala anna man amana bi qalbi. Ala anna man, sesungguhnya seseorang, amana yang beriman, bi qalbihi, dengan hatinya, walam yantik, tapi tidak mau mengucapkan syahadat.
dia yang beriman di hati tapi nggak mau mengucapkan syahadat, bilisanihi dengan lisannya, ma'akudratihi padahal dia punya kemampuan untuk melafazkan, tapi dia nggak mau, hanya iman di hati katanya. Karena maka orang seperti itu Pak, mukhallidan akan kekal finnari di dalam neraka. Kenapa? Masih belum dianggap iman. Nah, makanya iman ya harus diucapkan. Oh saya di hati tidak bisa. Sholat ya harus diwujudkan gerakannya. Oh saya sholatnya di hati. Ada kan orang ngomong begitu kan? Ahli kebatinan itu begitu Pak. Sholat di hati. Makanya Bapak kalau debat sama orang ahli kebatinan, hati-hati Pak. Kalau Bapak belum siap ilmunya, kenapa? Habis kebantai Pak. Andalan dia selalu begini, kamu percuma sholat, rukuk, sujud, tapi kamu gak ingat Allah. Mending saya walaupun gak gerak rukuk sujud, tapi saya selalu ingat Allah. Yang penting mah eling. Nah gitu Pak. Kalau Bapak dikasih argumen begitu, Bapak manggut-manggut, bener juga ya. Saya selama ini sholat gak pernah khusyuk. Apa saya gak usah sholat aja ya? Nah, udah bahaya tuh. Selalu begitu Pak, argumen dia untuk mengalahkan kita. Makanya di sini kita paham, walaupun hati kita mungkin belum bisa khusyuk, sholat tetap dikerjakan. Karena sholat adalah sebuah ibadah fisik, amalul jawarih, yaitu ibadah fisik yang harus ditujukan. Jangan berpikir begini, saya sholat kalau udah bisa khusyuk ya sampai mati Bapak nggak sholat. Betul. Sholat aja, ntar lama-lama khusyuk. Saya nggak mau sedekah kalau belum bisa ikhlas ya sampai mati ibu nggak bakal sedekah. Sedekah aja terus, ntar lama-lama ikhlas. Begitu caranya. Ngaji juga begitu. Nah ini pendapat beberapa ulama. Yang pertama Imam Tajus Subuki dan Imam Nawawi. Ya selesai. Ini mana? Intaha selesai. Wa'lam dan ketahuilah annahu yuslamatu fi islami kulli kafirin hatta lafudhu bisyahadatain. Ketahuilah annahu sesungguhnya yuslamatu disyaratkan fi islami kulli kafirin, di dalam Islamnya setiap orang kafir. Orang kafir kok pengen masuk Islam, disyaratkan apa? At-talaffuzu, untuk melafazkan bisyahadatain, yaitu dengan syahadat. Apakah syahadat harus berbahasa Arab? Tidak. Syahadat itu yang terpenting dengan kalimat yang dipahaminya. Jadi Bapak jangan maksain pakai bahasa Arab. Kalau dia orang Jawa, pahamnya bahasa Jawa, ya udah pakai bahasa Jawa. Ulon nyekseni. Nah, itu. Kalau orang Sunda apa? Ya Sunda, bahasanya Sunda, nggak ngerti bahasa Arab, yang bisa. Orang Belanda, orang Inggris ya bahasa Inggris Pak. Jadi tidak harus berbahasa Arab. Yang penting kalimat itu ada kalimat asyhadu, saya menyaksikan atau saya bersaksi. Ini pendapat pertama. La idyana lafzi asyhad, tidak harus menggunakan lafaz asyhadu, tidak harus. Ini pendapat ini Pak ya. Fal azhar, makna sesungguhnya pendapat azhar atau yang paling masyhur, al-iktifa'u, cukup menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu saja sudah dianggap cukup. Walaupun ada ulama yang tetap kekeh harus ada kalimat asyhadu, aku bersaksi. Ini juga sudah cukup. Nah inilah fikih Pak, fikih itu begitu. Ada beberapa perbedaan pendapat. Wahwa muqtadu kalamir raudhah, ini yang sesuai
dengan kitab Ar-Raudhah. Ar-Raudhah. Saya sedikit lagi lilladzina tamadahu ba'dul mutaakhirin, tetapi yang dipegang teguh ba'dul mutaakhirin oleh sebagian ulama-ulama akhir, yaitu ishtiratuhu, mensyaratkan harus ada kalimat asyhadu. Ulama yang dulu mengatakan nggak usah asyhadu, nggak apa-apa, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara ulama belakangan mensyaratkan kalimat asyhadu wa huwa muqtadha kalamil ubad. Inilah yang sesuai dengan pendapat di dalam kitab Al-Ubad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga iman kita Allah teguhkan sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.